Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 1 dari buku Bicara Itu Ada Seninya yang berjudul Perbedaan Juara 1 dan Juara 2 Terletak Pada Ucapannya. Nah, di bab 1 terdiri dari 7 topik. Sekarang kita akan mulai dari topik yang pertama yang berjudul Dari Mana Datangnya Kesan Pertama. Di halaman pertama dari bab 1 ada tulisan berbicaralah layaknya seorang pemimpi, maka mimpimu akan menjadi nyata. Dari mana datangnya kesan pertama? Ucapan yang membuat ilfil. Saya bingung, rasanya saya tidak kurang suatu apapun, tapi selalu saja ditolak wanita saat kencan. Pekerjaan saya bagus, hubungan dengan teman pun tidak ada masalah. Namun, mengapa saya tidak bisa memikat hati lawan jenis? Adalah K, seorang pegawai perusahaan IT berusia 30-an awal. Perusahaan tempatnya bekerja merupakan perusahaan terkemuka yang terbaik di bidangnya. Namun ia gelisah. Ia bekerja di tempat yang berfokus pada penelitian dan pengembangan, sehingga tidak punya banyak waktu untuk bergaul dengan lawan jenis. Ia ingin menikah dan belakangan sering mengikuti kencan buta, tapi sering pula ditolak oleh wanita. Sambil mendengarkan ceritanya, saya terus mengamatinya. Tidak tampak ada masalah khusus pada karakternya, pemilik sifat biasa yang dapat ditemukan dimanapun. Namun, kebanggaan terhadap dirinya sendiri sangat luar biasa. Dari segi akademis, pekerjaan, keluarga, dan kondisi fisik, ia merasa tidak kalah dari orang lain. Ia juga sering menyebutkan hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Selang beberapa saat, saya bisa mengetahui apa masalahnya. Bagaimana Anda berbicara dengan wanita saat kencan? Biasa aja. Menurut saya tidak. Karena itu, para wanita tidak tertarik kepada Anda. Bagi wanita, kesan saat pertama kali bertemu sangatlah penting. Penampilan yang rapi memberikan kesan yang bagus. Begitu pula dengan gaya bicara. Suara yang bagus, itu saja tidak cukup. Bagaimana berbicara agar memberikan kesan yang baik kepada lawan bicara juga penting. Dari yang saya lihat, Anda lebih sering membanggakan diri sendiri dalam percakapan. Kalau saat ini kita sedang berkencan, saya pasti sudah merasa jengkel kepada Anda. Ia merupakan salah satu contoh orang yang merugi karena ucapan. Meskipun sudah memiliki semuanya untuk memberikan kesan pertama yang baik. Suaranya jernih dan enak didengar, tapi isi ucapannya terkandung di dalamnya yang bermasalah. Dengan hanya membicarakan diri sendiri dan tidak memikirkan lawan bicara, ia jadi dicap tidak berperasaan oleh lawan bicaranya. Terlepas dari seringnya saya bergaul dengan wanita, rasanya tidak ada yang tidak tahu bahwa wanita tidak menyukai pria yang suka membanggakan diri sendiri. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Mungkin karena Kak tidak menyadari hal tersebut, kesan pertama yang dibuatnya setiap kali berkencan selalu saja tidak baik. Banyak kasus seperti ini ketika nilai kesan pertama seseorang menjadi turun karena ucapannya. Misalnya politikus A yang memiliki kesan pertama negatif karena berbicara gagap di masa lalu. Dibanding politikus lainnya, ia sebenarnya lebih santun dan tenang. Namun karena cara bicaranya yang terbata-bata dan samar-samar, ia dinilai tidak tegas dan kurang cakap dalam membuat keputusan. Padahal, seorang pemimpin dinilai dari cara bicaranya, dan hal tersebut merupakan kelemahan yang fatal. Publik tidak mungkin mengetahui orang seperti apa ia sebenarnya. Mereka hanya bisa menilai dari kesan yang dipancarkan saat berbicara. Apa yang diutarakannya saat di parlemen, kuliah umum, atau saat wawancara dengan jurnalis menjadi bahan penilaian yang penting. Jika ditilik dari pandangan bahwa ucapan menentukan kesan pertama, sangat disayangkan baginya yang beralih dari pengusaha menjadi politikus. Tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan.
Siapakah contoh orang yang memberi kesan positif bagi publik dengan ucapannya? Mungkin politikus N. Ia berhasil menunjukkan kepribadian dan keunggulannya kepada publik dengan kefasihan lidahnya. Ia mampu menciptakan brand dirinya melalui ucapan. Dengan gaya berpidato yang jenaka dan ceria, ia memberikan kesan yang hangat. Ia keluar dari citra politikus yang kaku dengan humor-humornya dan menjadi lebih dekat dengan rakyat. Gaya tersebut juga membuat pandangan politiknya yang kuat terasa lebih akrab. Lihatlah salah satu perkataannya. Sekarang ini, bila menjelang waktu pemilu, banyak ikan yang bermunculan tiba-tiba. Semua mengaku bersih. Namun dari pengalaman selama ini, setelah dipilih dan dimasukkan ke dalam kolam politik yang keruh, ikan-ikan itu mati atau mereka bermutasi agar bisa bertahan hidup. Selama 50 tahun, kita terus-menerus makan samgyeopsal, babi panggang, dari satu alat pemanggang yang kini telah menghitam. Kini saatnya kita mengganti pemanggang itu. Bagi seorang politikus, senda gurau bisa menjadi faktor yang merugikan. Namun ia merangkulnya dengan baik, sehingga ia yang tadinya bukan siapa-siapa dalam sekejap berdiri tegak menjadi politikus idola. Jika berbicara soal ucapan yang menarik, kita tidak bisa melupakan penyiar Lee Geum-hye. Dengan teknik narasi sponsnya, ia memberikan kesan seorang bibi yang hangat. Seorang penyiar umumnya harus bisa berbicara dengan lugas dan logis. Namun perlu sesuatu yang lebih dari itu untuk bisa membedakan seorang penyiar dengan penyiar lainnya. Lee Geum-hye memiliki pesona untuk membuat lawan bicaranya merasa nyaman. Ia hanya berbicara seperlunya dan lebih banyak mendengar penuturan lawan bicaranya. Ia seakan mampu mendekap seluruhnya, baik ucapan maupun emosi lawan bicaranya. Ia memberitahukanku trik berbicara seperti berikut. Pertama, tatap mata lawan bicara. Bintang tamu akan mengungkapkan apapun yang ia sembunyikan bila merasa penyiar ini berusaha untuk mendengarkan dan memahami ceritaku. Jika sudah demikian, dialog dengan bintang tamu akan berjalan dengan lancar. Dari sini kita tahu bahwa bukan tanpa alasan Lee Geum-hye disebut sebagai Oprah Winfrey-nya Korea Selatan. Menurut sebuah statistik, persentase sebuah perusahaan memilih pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menentukan kesan pertama seseorang berturut-turut adalah 1 menit, 5 menit, begitu melihat 3 menit dan 10 menit. Dapat diketahui bahwa ucapan singkat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesan pertama. Dengan demikian, kesan pertama sangatlah penting dalam sebuah pertemuan. Tidak apa-apa kali ini tidak memberikan kesan yang baik. Pertemuan berikutnya kan bisa. Adalah anggapan yang salah. Sebab janji untuk bertemu berikutnya hanya bisa terjadi jika Anda telah memberi kesan yang baik sebelumnya dan telah membentuk sebuah hubungan. Oleh karena itu, persiapkan sebaik-baiknya untuk memberi kesan pertama yang positif. Paras, dandanan, pakaian, dan gaya rambut yang baik memang tidak bisa diabaikan. Namun, tidakkah Anda melupakan ucapan yang sebenarnya begitu penting? Ucapan adalah sarana penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Melalui ucapan, kita memperoleh kesan baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi menarik diri kita kepada lawan bicara. Sekian dari topik pertama yang berjudul Dari Mana Datangnya Kesan Pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 2 dari bab 1 yang berjudul Nyawa, Logika.